Selama bertahun-tahun, Anda mungkin sudah menikmati makanan praktis dan mudah tanpa memikirkannya lebih lanjut. Namun, dengan setiap gigitan, tubuh Anda mungkin menderita, dan tindakan sederhana seperti berjalan bisa menjadi semakin sulit. Kabar baiknya, Anda tidak perlu menerima nasib ini. Dengan memilih makanan yang lebih cerdas, Anda dapat melindungi kaki Anda, merebut kembali kemandirian Anda, dan bergerak dengan mudah lagi. Teruslah membaca untuk mengetahui bagaimana makanan yang Anda pilih hari ini dapat membentuk kekuatan kaki Anda esok hari. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video lainnya. Kabar baiknya adalah bahwa tidak peduli usia Anda memegang kekuatan untuk mengubah kesehatan dan vitalitas Anda. Anda tidak pernah terlalu tua untuk membuat pilihan yang lebih sehat yang bisa secara dramatis meningkatkan kesejahteraan Anda. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mungkin mulai merasakan lebih banyak rasa sakit, ketegangan, dan keterbatasan. Tetapi kunci untuk membalikan atau memperlambat beberapa efek ini terletak pada makanan yang kita konsumsi. Dengan menghindari makanan yang salah dan memilih makanan yang tepat, Anda bisa mendapatkan kembali kekuatan, mengurangi ketidaknyamanan, dan mempertahankan mobilitas Anda selama bertahun-tahun ke depan. Tubuh Anda adalah cerminan dari apa yang Anda masukkan ke dalamnya. Dan ketika Anda memilih makanan yang kaya nutrisi, Anda memberi nutrisi pada otot dan sendi Anda, mendukung kesehatan dan vitalitas secara keseluruhan. Salah satu area yang sering terpengaruh seiring bertambahnya usia adalah kekuatan dan mobilitas kaki. Kemampuan untuk bergerak dengan bebas adalah sesuatu yang banyak orang anggap remeh, hingga mereka mulai merasakan penurunan kekuatan secara bertahap pada kaki mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa beberapa makanan dapat diam-diam merusak fungsi otot, tingkat energi, dan mobilitas Anda. Makanan-makanan ini seringkali berkontribusi pada peradangan, penambahan berat badan, dan kelemahan otot. Semuanya membuat lebih sulit untuk tetap aktif dan bebas dari rasa sakit. Jadi, makanan apa saja yang secara diam-diam bisa mencuri kemampuan Anda untuk bergerak bebas dan nyaman? Mari kita jelajahi 5 makanan umum yang dapat melemahkan kekuatan kaki dan mobilitas Anda, dan yang lebih penting, mari kita temukan apa yang bisa Anda makan sebagai gantinya agar merasa lebih kuat dan lebih bertenaga. Memilih makanan dengan bijak tidak hanya membantu mengurangi rasa sakit dan meningkatkan pergerakan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Makan makanan yang tepat untuk sendi dan otot Anda dapat membantu Anda merasa lebih muda dan lebih mampu, tidak peduli usia Anda. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana beberapa makanan mempengaruhi kaki Anda dan bagaimana menggantinya dengan pilihan yang lebih baik yang akan membantu Anda mendapatkan kembali kekuatan dan mobilitas yang pantas Anda dapatkan. 1. Gula olahan, pembunuh otot yang diam-diam. Terlalu mudah untuk meraih 1 sendok gula untuk memberi rasa manis pada kopi Anda atau menikmati sepotong kue di pertemuan keluarga. Camilan-camilan kecil ini seringkali terasa seperti hadiah yang tak berbahaya setelah hari yang panjang. Cara sederhana untuk merasa bahagia. Tapi, bagaimana jika saya memberitahukan Anda bahwa kebiasaan yang tampaknya tidak berbahaya ini mungkin diam-diam menguras kekuatan dari kaki Anda, membuatnya lebih sulit untuk menikmati aktivitas yang dulu bisa dilakukan dengan mudah? Banyak lansia yang mengalami kelemahan otot, nyeri sendi, dan kelelahan yang semakin meningkat tanpa menyadari bahwa asupan gula harian mereka memainkan peran penting dalam menurunnya mobilitas mereka. Meskipun rasa sakit pada kaki dan kekakuan mungkin tampak seperti bagian alami dari penuaan, sains mengatakan sebaliknya. Kelebihan gula dalam diet Anda dapat perlahan melemahkan otot, membuat Anda semakin kesulitan untuk tetap aktif. Bahkan, ini bisa meningkatkan risiko masalah mobilitas yang lebih serius di masa depan. Ketika Anda mengonsumsi gula, baik itu dalam bentuk makanan penutup manis, soda, atau gula tersembunyi dalam makanan olahan, tubuh Anda mengalami lonjakan gula darah yang langsung. Ini memberi Anda dorongan energi, tetapi efeknya hanya sementara. Segera setelah itu, Anda akan merasa lelah, lesu, dan lemah. Seiring waktu, pola naik turun ini dapat mengganggu kemampuan alami tubuh untuk mengatur energi, membuat bahkan gerakan sederhana terasa melelahkan. Namun, dampak gula berlebih-lebih dari sekedar fluktuasi energi. Gula memicu peradangan kronis, yang merupakan salah satu penyebab terbesar dari nyeri sendi dan kelemahan otot. Peradangan dapat menyebabkan sendi Anda menjadi kaku, bengkak, dan nyeri, terutama di area yang menopang beban seperti lutut dan pinggul. Akibatnya, serat otot menjadi kurang fleksibel dan lebih rentan terhadap cedera. Yang lebih buruk lagi,
Gula dapat menguras kekuatan tulang Anda. Ia mengganggu penyerapan kalsium, yang menyebabkan tulang menjadi lebih lemah dan rapuh seiring waktu. Ini meningkatkan risiko patah tulang, yang dapat mengubah jatuh sederhana menjadi cedera yang melemahkan. Bagi lansia, ini bisa sangat mengancam kemandirian mereka. Namun, Anda tidak perlu sepenuhnya meninggalkan rasa manis. Sebagai gantinya, buat pilihan yang lebih cerdas. Gantilah gula putih dengan alternatif alami seperti madu, kurma, atau gula kelapa, yang memiliki dampak lebih rendah pada kadar gula darah Anda. Buah segar bisa memuaskan rasa manis Anda sekaligus menawarkan vitamin penting yang mendukung kesehatan otot dan tulang. Jangan lupa untuk memeriksa labelnya. Banyak makanan kemasan yang dipasarkan sebagai sehat, seperti yogurt, granola bar, dan bahkan saus salad, seringkali mengandung gula tersembunyi. Memilih makanan utuh yang tidak diproses bisa membuat perbedaan besar. 2. Makanan gorengan dan cepat saji, musuh tersembunyi bagi sendi Anda. Siapa yang tidak menikmati kepuasan renyah dan keemasan dari kentang goreng, atau kenyamanan hangat dari ayam goreng? Meskipun makanan kesukaan ini memberikan kenikmatan sesaat, mereka diam-diam merusak kesehatan kaki Anda dan mengeraskan sendi Anda. Banyak lansia yang percaya bahwa lutut yang sakit dan kaki yang berat adalah tanda tak terhindarkan dari penuaan. Namun, apa yang Anda makan memainkan peran jauh lebih besar dalam kesehatan fisik Anda dibandingkan dengan hanya jumlah tahun yang telah Anda jalani. Makanan gorengan dan cepat saji, yang seringkali menjadi makanan pokok dalam banyak pola makan, adalah pilihan yang sangat merusak bagi otot, sendi, dan sirkulasi darah Anda, 3 faktor penting dalam menjaga kekuatan kaki Anda seiring bertambahnya usia. Ketika Anda mengonsumsi makanan gorengan, Anda akan memperkenalkan tubuh Anda pada lemak trans berbahaya, yang merupakan beberapa zat paling peradangan dalam diet modern. Lemak-lemak ini tidak hanya menyebabkan kenaikan berat badan, mereka memicu peradangan yang meluas di seluruh tubuh, terutama pada sendi. Peradangan kronis dapat menyebabkan kekakuan, pembengkakan, dan rasa sakit, membuat gerakan sederhana seperti berjalan, berdiri, atau menaiki tangga semakin sulit. Seiring waktu, peradangan terus-menerus ini merusak tulang rawan, meningkatkan risiko artritis, suatu kondisi yang sangat membatasi mobilitas. Namun, itu bukan satu-satunya masalah. Makanan gorengan juga memperlambat sirkulasi darah, mencegah otot Anda menerima oksigen dan nutrisi vital yang mereka butuhkan untuk tetap kuat. Sirkulasi darah yang buruk adalah salah satu penyebab utama dari kram kaki, kelelahan kronis, dan perasaan berat yang membuat bahkan jalan kaki pendek terasa melelahkan. Mempertahankan sirkulasi darah yang baik sangat penting, tidak hanya untuk menjaga kesehatan otot, tetapi juga untuk mencegah kondisi serius seperti trombosis vena dalam, DVT, dan penyakit arteri perifer, PED, yang dapat menyebabkan pembekuan darah dan bahkan mobilitas yang lebih terbatas. Kenaikan berat badan memperburuk masalah. Membawa kelebihan berat badan memberi tekanan besar pada lutut, pergelangan kaki, dan pinggul Anda. Untuk setiap tambahan berat badan, lutut Anda menyerap 4 kali lipat tekanan ekstra, membuat pergerakan lebih menyakitkan dan sulit. Kelebihan berat badan mempercepat kerusakan tulang rawan, meninggalkan sendi Anda tidak terlindungi. Untungnya, perubahan kecil dalam pola makan, seperti beralih ke metode memasak yang lebih sehat seperti memanggang atau memanggang dan mengganti minyak olahan dengan lemak yang lebih sehat seperti minyak zaitun atau minyak alpukat, dapat sangat membantu menjaga kekuatan kaki dan mobilitas Anda. 3. Daging olahan, menghancurkan kekuatan otot setiap gigitan. Bagi banyak orang, daging olahan seperti bacon, sosis, dan daging deli telah menjadi makanan utama dalam menu harian mereka. Kemudahan dan familiaritas makanan ini menjadikannya pilihan yang sering untuk sarapan, makan siang, atau camilan cepat. Apakah itu sarapan dengan bacon dan telur, sandwich daging deli untuk makan siang, atau hotdog saat BBQ musim panas, makanan olahan ini telah menjadi bagian dari rutinitas dan tradisi. Namun, yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa makanan yang tampaknya tidak berbahaya ini perlahan tetapi pasti melemahkan otot-otot yang mendukung gerakan dan mobilitas. Seiring bertambahnya usia, menjaga kekuatan dan fungsi otot sangat penting untuk mempertahankan kemandirian dan kualitas hidup. Sayangnya, daging olahan mengandung banyak pengawet, natrium, dan bahan tambahan berbahaya, yang dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk bergerak dengan efisien. Salah satu elemen yang paling mengkhawatirkan dari daging olahan adalah kandungan natrium yang berlebihan. Natrium menyebabkan retensi air dan pembengkakan, meninggalkan kaki Anda merasa berat, kaku,
dan lambat. Hal ini dapat membuat tindakan sederhana seperti berdiri dalam waktu lama atau berjalan tanpa rasa tidak nyaman menjadi tantangan yang jauh lebih besar. Selain retensi air, daging olahan juga merupakan penyumbang utama peradangan. Pengawet dan nitrat yang terkandung dalam makanan ini memicu peradangan kronis, yang diam-diam merusak jaringan otot dan melemahkannya seiring waktu. Peradangan ini tidak hanya terbatas pada otot, tetapi juga mempengaruhi sendi, menyebabkan kekakuan, ketidaknyamanan, dan rentang gerak yang terbatas. Tugas-tugas yang dulunya terasa mudah, seperti menaiki tangga atau sekadar bangkit dari kursi, menjadi semakin sulit karena dampak peradangan pada tubuh Anda. Lebih lanjut, bahan tambahan dan pengawet dalam daging olahan juga mengganggu kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi penting. Agar tetap kuat dan fleksibel, otot memerlukan protein berkualitas tinggi, zat besi, dan vitamin. Namun, daging olahan mengurangi pasokan nutrisi ini, yang berkontribusi pada pelemahan otot secara bertahap dan peningkatan risiko cedera. Jika Anda ingin melindungi kekuatan otot Anda dan mempertahankan kemampuan untuk bergerak dengan bebas, saatnya mempertimbangkan kembali sumber protein Anda. Pilih potongan daging tanpa lemak seperti ayam atau kalkun, atau coba alternatif protein nabati seperti kacang-kacangan, lentil, dan tahu. Pilihan-pilihan ini menyediakan nutrisi yang dibutuhkan otot Anda tanpa pengawet dan bahan tambahan berbahaya yang ditemukan dalam daging olahan. Beralih ke sumber protein yang lebih sehat dapat membantu menjaga kekuatan kaki Anda dan memastikan tubuh Anda tetap aktif dan bergerak saat Anda menua. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan beri komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini bersama saya. 4. Daging olahan. Pembuat kerusakan yang tersembunyi. Banyak dari kita yang pernah merasakan kemudahan menikmati sandwich dengan daging deli, atau sepotong pizza cepat dengan topping daging olahan. Pilihan ini lezat, mudah, dan tampaknya tidak berbahaya. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa daging olahan ini, penuh dengan bahan tambahan, pengawet, dan natrium, diam-diam menguras kekuatan Anda dan memengaruhi kesejahteraan Anda? Sementara daging segar yang tidak diolah seperti ayam bakar, kalkun, atau ikan memberikan protein bersih dan nutrisi penting untuk mendukung kesehatan otot, daging olahan dipenuhi dengan bahan kimia berbahaya yang berkontribusi pada peradangan, retensi air, dan kelemahan otot. Faktor-faktor ini dapat secara serius merusak fungsi otot Anda, membuat tubuh Anda merasa lebih berat dan kurang gesit seiring waktu. Alih-alih daging olahan, menggabungkan sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, lentil, kacang, dan biji-bijian menawarkan alternatif yang sangat baik. Pilihan berbasis tumbuhan ini memberikan nutrisi vital yang membantu menyuburkan otot Anda tanpa efek samping negatif yang terkait dengan makanan olahan. Berpindah dari potongan deli siap pakai ke daging segar yang dimasak sendiri, tidak hanya meningkatkan nilai gizi makanan Anda, tetapi juga memberi Anda kontrol yang lebih besar atas bahan yang Anda konsumsi. Protein segar, ketika dipadukan dengan biji-bijian utuh dan sayuran, menciptakan hidangan seimbang yang mendukung otot dan kesehatan tubuh secara keseluruhan, membantu Anda merasa lebih kuat dan lebih berenergi. Pertimbangkan manfaat jangka panjang dari perubahan ini, kaki yang lebih kuat, mobilitas yang lebih baik, dan kebebasan untuk tetap aktif hingga usia lanjut. Memilih pilihan makanan yang lebih sehat bukan hanya tentang membuat keputusan yang lebih baik di saat ini tentang berinvestasi dalam kesehatan masa depan Anda dan kualitas hidup yang Anda layak terima. Dengan memprioritaskan makanan segar yang kaya nutrisi, Anda sedang mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih vital dan kemampuan untuk menikmati hidup yang lebih aktif dan memuaskan. 5. Bahaya makanan tinggi sodium. Anda mungkin pernah mendengar bahwa terlalu banyak garam berbahaya bagi kesehatan Anda, tetapi yang banyak orang tidak sadari adalah bahaya sebenarnya yang ditimbulkan pada kekuatan tubuh Anda, terutama pada kaki. Natrium, yang sering tersembunyi dalam makanan olahan, sup kalengan, makanan beku, dan daging olahan, dapat menyebabkan kerusakan lebih dari yang Anda kira. Meskipun garam dapat meningkatkan rasa makanan, ketika dikonsumsi secara berlebihan, ia membawa konsekuensi serius. Salah satu masalah terbesar dengan diet tinggi sodium adalah penumpukan cairan dalam tubuh. Ketika ada terlalu banyak garam dalam aliran darah Anda, tubuh Anda akan menahan cairan berlebih, yang mengarah pada pembengkakan di kaki dan pergelangan kaki. Pembengkakan ini dapat membuat setiap gerakan terasa lebih berat, memperlambat Anda, dan membuat tugas sederhana seperti menaiki tangga atau berdiri dalam waktu lama menjadi melelahkan dan tidak nyaman. Namun, dampak sodium tidak berhenti di sana. Asupan sodium berlebihan juga melemahkan sirkulasi darah,
mencegah otot Anda menerima oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap kuat dan sehat. Seiring waktu, sirkulasi darah yang buruk dapat menyebabkan kelelahan, pengurangan daya tahan, dan kelemahan otot. Seiring pembuluh darah Anda menyempit dan tekanan darah meningkat, otot Anda menjadi kurang responsif, dan bahkan berjalan jarak pendek pun bisa terasa seperti tugas yang berat. Selain itu, kelebihan sodium menguras kalsium dari tulang Anda, melemahkan mereka dan meningkatkan risiko patah tulang. Bagi para lansia, tulang yang rapuh meningkatkan risiko jatuh dan cedera, yang dapat mengancam kemandirian dan kualitas hidup. Jadi, bagaimana cara melindungi diri Anda? Kuncinya adalah mengurangi asupan sodium tanpa mengorbankan rasa. Mulailah dengan memilih bahan makanan segar dan utuh daripada makanan olahan. Gunakan bumbu alami seperti rempah-rempah untuk meningkatkan rasa makanan Anda. Pertimbangkan untuk mengganti garam meja biasa dengan garam Himalaya atau garam laut, yang mengandung mineral penting yang dapat mendukung kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, saat berbelanja makanan kemasan, baca labelnya dengan hati-hati dan pilih alternatif rendah sodium kapanpun memungkinkan. Dengan mengurangi sodium, Anda dapat mengurangi pembengkakan, meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat tulang, dan menjaga kaki Anda tetap bergerak dengan bebas. Ini adalah perubahan kecil yang dapat berdampak besar dan tahan lama pada mobilitas serta kesehatan Anda secara keseluruhan. 6. Roti putih dan karbohidrat olahan merampas kekuatan otot Anda. Bagi banyak dari kita, roti putih, pasta, dan karbohidrat olahan lainnya telah menjadi makanan pokok dalam diet kita selama bertahun-tahun. Makanan-makanan ini sudah sangat familiar, menenangkan, dan sangat mudah disiapkan, menjadikannya pilihan utama untuk makan cepat. Tetapi, bagaimana jika makanan-makanan ini, yang telah menjadi bagian dari rutinitas harian Anda, justru lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, melemahkan otot Anda, dan membuat Anda semakin sulit bergerak dengan mudah? Karbohidrat olahan seperti roti putih dan pasta telah kehilangan sebagian besar serat, vitamin, dan mineralnya, meninggalkan sebagian besar kalori kosong. Makanan-makanan ini menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, diikuti dengan penurunan tajam yang membuat Anda merasa lelah, lesu, dan lemah. Seiring berjalannya waktu, siklus penurunan gula darah ini dapat sangat merugikan otot Anda, mengurangi daya tahannya, dan membuat gerakan sehari-hari yang sederhana terasa semakin sulit. Namun, masalah sebenarnya dengan karbohidrat olahan ini lebih dari sekadar fluktuasi gula darah. Makanan ini juga berkontribusi pada peradangan kronis, yang merupakan salah satu musuh terbesar dari mobilitas dan kesehatan otot. Peradangan dapat menyebabkan sendi Anda kaku, otot menjadi lemah, dan tubuh Anda merasa lebih berat dari seharusnya, menjadikan tugas dasar, seperti berjalan, menaiki tangga, atau bangun dari kursi, terasa seperti tantangan besar. Penurunan massa otot yang disebabkan oleh diet tinggi karbohidrat olahan adalah bertahap, seringkali tidak terlihat sampai tugas sederhana seperti membawa belanjaan atau berdiri dalam waktu lama menjadi sangat sulit. Tetapi ada harapan. Solusinya terletak pada beralih ke karbohidrat utuh dan tidak diproses, alih-alih karbohidrat olahan. Alih-alih roti putih, pilihlah jenis roti gandum utuh atau gandum yang telah bertunas, yang lebih kaya serat dan nutrisi. Gantilah pasta olahan dengan pilihan yang lebih sehat seperti quinoa, nasi merah, atau pasta gandum utuh, yang menawarkan energi yang lebih tahan lama tanpa lonjakan gula. Menambahkan sayuran kaya serat dan protein tanpa lemak ke dalam makanan Anda, akan membantu menjaga tubuh tetap bertenaga dan otot Anda tetap kuat. Dengan melakukan perubahan diet sederhana ini, Anda dapat meningkatkan kesehatan otot, meningkatkan tingkat energi, dan melindungi mobilitas Anda selama bertahun-tahun yang akan datang. Perubahan ini mungkin terasa kecil, tetapi mereka dapat memiliki dampak yang mendalam pada kesejahteraan Anda secara keseluruhan, memastikan bahwa Anda tetap kuat dan aktif seiring bertambahnya usia. 7. Dampak peradangan. Memperburuk penurunan kesehatan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami menjadi lebih rentan terhadap peradangan, dan makanan yang kita konsumsi bisa memperburuk atau membantu mengelola kondisi ini. Peradangan kronis adalah musuh diam-diam yang dapat menyebabkan persendian kaku, kelemahan otot, dan perasaan lesu secara umum. Seiring waktu, peradangan ini dapat sangat memengaruhi kemampuan kita untuk bergerak dengan bebas dan nyaman, membuat aktivitas sehari-hari seperti berjalan atau menaiki tangga terasa jauh lebih sulit daripada seharusnya. Karbohidrat olahan, gula, dan makanan olahan adalah beberapa penyebab utama yang memicu peradangan dalam tubuh. Makanan-makanan ini mempromosikan peradangan,
yang pada gilirannya melemahkan otot, mengeraskan sendi, dan memperlambat gerakan kita. Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu menerima penurunan mobilitas ini begitu saja. Dengan membuat pilihan makanan yang lebih cerdas, Anda bisa melawan peradangan dan mendukung tubuh dalam proses penyembuhan. Salah satu cara terbaik untuk melawan peradangan adalah dengan memasukkan makanan anti peradangan ke dalam diet Anda. Ikan berlemak seperti salmon, yang kaya akan asam lemak omega-3, adalah sekutu kuat dalam mengurangi peradangan dan mendukung pemulihan otot. Kenari, biji rami, dan biji chia adalah sumber omega-3 lainnya yang sangat baik yang dapat membantu menjaga peradangan tetap terkendali. Sayuran hijau berdaun seperti bayam, kale, dan selada colard, serta beri berwarna-warni, kaya akan antioksidan yang melindungi otot dan sendi dari stres oksidatif. Kacang-kacangan, terutama almond dan kenari, menyediakan lemak sehat dan antioksidan tambahan yang sangat penting untuk mengurangi pembengkakan dan mendukung kesehatan otot. Diet yang kaya antioksidan tidak hanya membantu mengurangi peradangan tetapi juga menjaga otot dan sendi Anda tetap sehat dan responsif. Dengan secara teratur mengonsumsi makanan ini, Anda akan merasakan tubuh Anda menjadi lebih ringan, lebih kuat, dan lebih mudah bergerak. Aktivitas sehari-hari akan menjadi lebih mudah dikelola, dan Anda akan merasakan energi dan vitalitas yang baru. Kunci untuk melawan peradangan ada pada diet Anda. Dengan memilih makanan yang mengurangi pembengkakan dan mendukung penyembuhan, Anda mengambil langkah yang kuat untuk menjaga mobilitas Anda dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, harap beri komentar 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 8 kekuatan pencegahan. Membuat pilihan bijak untuk kaki Anda. Kaki Anda telah menemani Anda melalui beragam pengalaman hidup. Mereka telah membawa Anda melalui pekerjaan, permainan, dan kehidupan sehari-hari, mendukung Anda dengan berbagai cara. Tetapi seiring berjalannya waktu, Anda mungkin mulai merasa kaki Anda semakin lemah dan lambat. Banyak orang melihat ini sebagai bagian yang tak terhindarkan dari penuaan, tetapi kenyataannya adalah, mobilitas Anda dibentuk oleh pilihan yang Anda buat hari ini, terutama dalam hal makanan yang Anda makan. Kaki Anda adalah dasar dari mobilitas Anda, dan apa yang Anda beri makan langsung memengaruhi seberapa baik mereka akan membawa Anda melalui tahun-tahun yang akan datang. Makanan yang tepat dapat menutrisi otot Anda, mengurangi peradangan, dan mendukung sirkulasi yang sehat. Sebaliknya, pilihan makanan yang buruk dapat perlahan melemahkan kaki Anda, membuat gerakan lebih sulit, dan meningkatkan risiko terjatuh dan cedera. Dengan membuat pilihan bijak mengenai diet Anda dapat melindungi kemandirian Anda dan terus bergerak dengan percaya diri. Meskipun efek dari kebiasaan makan yang tidak sehat mungkin tidak langsung terlihat, dampak kumulatifnya seiring waktu bisa sangat signifikan. Konsumsi makanan olahan, gula halus, dan lemak tidak sehat yang konstan dapat menguras kekuatan Anda, membuat Anda merasa lebih lesu dan kurang gesit. Kabar baiknya adalah, tidak pernah terlalu terlambat untuk membuat perubahan positif. Penyesuaian kecil dan sengaja pada diet Anda dapat memberikan dampak besar pada kekuatan, mobilitas, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Mulailah dengan mengganti makanan olahan dengan bahan-bahan utuh yang tidak diproses. Pilih buah dan sayuran segar, protein tanpa lemak seperti ayam atau ikan, dan biji-bijian utuh seperti quinoa, beras merah, dan gandum. Makanan padat gizi ini menyediakan tubuh Anda dengan vitamin, mineral, dan antioksidan yang dibutuhkan untuk membangun kekuatan otot, mengembalikan fleksibilitas, dan melindungi kaki Anda dari penurunan lebih lanjut. Dengan memprioritaskan makanan sehat, Anda dapat memastikan bahwa kaki Anda terus membawa Anda dengan percaya diri sepanjang tahun yang akan datang, memungkinkan Anda tetap aktif dan mandiri. Seperti yang telah kita bahas hari ini, pilihan makanan yang Anda buat hari ini memiliki dampak jangka panjang pada kekuatan, mobilitas, dan kesehatan Anda secara keseluruhan. Dari mengurangi peradangan hingga melindungi otot dan sendi, kekuatannya ada di tangan Anda untuk menjaga kemandirian Anda dan terus bergerak dengan percaya diri. Jadi, apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Apa satu hal yang akan Anda ambil dari video ini dan mulai terapkan dalam hidup Anda segera? Saya sangat ingin mendengar pendapat Anda. Harap bagikan satu hal yang Anda pelajari di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran YouTube kami untuk konten yang lebih bermanfaat. Bersama-sama, kita bisa tetap kuat, sehat, dan aktif seiring bertambahnya usia.
Terima kasih telah menonton.